Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di Raja-Raja 17 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Begitu, inilah firman Tuhan. Halo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang kita dengarkan hari ini menjadi peristiwa atau hal yang sangat irasional. Mengapa demikian? Karena bagaimana mungkin minyak yang sedikit itu yang berada di dalam buli tidak habis, padahal telah dipergunakan dalam menyiapkan makanan kepada Elia. Tetapi inilah satu hal yang benar adanya, sebagaimana telah dituliskan dalam Alkitab, bahwa ini adalah kebenaran. Banyak orang berpikir demikian, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab terkait tentang mujizat adalah suatu penambahan, karena bersifat irasional. Padahal sebenarnya tidak ada yang tidak irasional di sana. Mengapa demikian? Apa yang tidak mungkin yang dapat dilakukan Allah? Itu juga yang sering dipergunakan oleh manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Supaya kita mendapatkan kekudusan itu. Jika kita tercengang melihat peristiwa bagaimana roti yang sedikit tidak habis, minyak dalam buli tidak habis. Ketika kita tidak bisa menerima itu, maka kita dapat menyadari betapa sulitnya manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena seseorang memposisikan dirinya sama seperti Yesus karena manusia, tetapi tidak melihat ada substitusi antara Yesus dengan dirinya. Saudaraku yang terkasih, apa yang telah dinyatakan dalam hal ini, inilah menjadi suatu gagasan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bagaimana seorang janda yang berada di Sarfat, yang memiliki ketersediaan makanan yang sangat-sangat terbatas dan minim, dan bahkan ucapannya yang berkata, jika aku telah menyiapkan ini, maka kami akan mati setelah kami memakan itu, karena tidak ada lagi yang akan kami lakukan, karena kami tidak memiliki lagi bahan. Ternyata satu hal yang kita semakin mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan kepada perempuan yang sungguh-sungguh miskin ini. Disinilah letak kegagalan kita melihat kehidupan. Banyak orang berkata, apa yang aku bisa berikan untuk menolong orang lain? Aku adalah orang yang miskin. Sebenarnya persoalannya, apakah persoalan dalam kemiskinan itu? Ataukah karena persoalan pemikiran kita yang terlalu miskin? Lihatlah bagaimana perempuan di Sarfat itu. Dia hanya memiliki sedikit, tetapi dia masih mampu memberikan yang pertama untuk abdi Allah, yakni Elia. Dan ternyata di sanalah letak dari pemberian yang sejati. Ada orang yang memberi kepada Tuhan karena ia mendapatkan banyak, dan ternyata ia hanya memberi dari kelebihannya. Orang sangat sulit memberi dari kekurangannya. Dan letak dari pemberian yang berkualitas itu malahan, ketika aku memiliki sesuatu yang terbatas, aku juga memperkenankan itu untuk aku serahkan, karena itu bukan hakku secara mutlak dan absolut. Dan lihatlah bagaimana pemeliharaan Tuhan atas perempuan Sarfat itu. Tidak jadi mati. Anaknya tersebut, dia juga tidak jadi mati. Malahan mereka memiliki bahan yang cukup sampai apa yang Tuhan nyatakan karena murkanya itu selesai karena kekeringan yang sedang melanda pada waktu itu.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan pernah menyalahkan keadaan saudara. Jika masa-masa sulit kita terima hari ini, kita harus berterima. Jangan menyalahkan situasi ini. Tetapi tetaplah hidup, tetaplah berjuang, dan tetaplah berpengharapan. Terkadang kita sangat sulit memahami dari makna memberi. Padahal sebenarnya banyak hal yang tersembunyi dari makna memberi. Lihatlah dalam hidup saudara. Apakah yang saudara telah terima dalam hidup ini? Tentu semua itu adalah karena pemberian. Bumi memberikan hasilnya. Saudara memakan itu. Tetapi ada orang telah memakan hasil dari bumi, tetapi merusak bumi. Ia terus mengeksploitasi. Akhirnya ketika bumi tidak mampu lagi memberikan keinginan manusia itu, maka keputusasaan semakin merajalela. Maka sebanyak apapun uang yang dimiliki oleh manusia tidak akan ada gunanya lagi. Maka mengertilah satu hal, pemeliharaan Tuhan itu nyata saudaraku. Semiskin apapun saudara, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan lihatlah, hanya orang-orang yang mampu mengerti betapa berharganya hidup ini dan betapa berharganya memiliki iman yang sungguh-sungguhlah akan memiliki kualitas hidup yang benar, dan patut dicontoh. Maka milikilah iman itu. Sama seperti perempuan Sarpat tersebut, ia masih mampu memberikan dari kekurangannya. Maka mengertilah satu hal, bukan kelebihanmu yang Tuhan tuntut, malahan dari kekuranganmu itu. Karena keberdosaanmu itu jugalah, maka Yesus mati bagimu, bukan untuk uang saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pagi ini. Kami mengerti betapa sulitnya menjadi orang-orang yang mampu berbagi dalam keterbatasan. Tetapi Engkau mengajar kami bahwa tidak akan ada orang yang mampu memberi dengan penuh dengan syukur akan kehilangan segalanya. Dan pemeliharaan Tuhanlah yang nyata dalam kehidupan kami. Dan itulah yang kami imani. Dan itulah yang akan kami terima. Pelihara kami ya Bapa, sehingga ketika kami mampu mencukupkan apa yang ada pada kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.